Selamat siang. Assalamualaikum. Kedatangan kipas angin Hyundai Hero ini mau cepat orangnya. Jadi abang-abangku, kita nggak gulung hari ini. Kita mau perkenalkan kalau kipas-kipas seperti ini motornya ada dijual ya. Biar cepat kita bisa langsung beli, tes di toko, lalu kita pasang lah. Memang kipas angin ini kalau beli nggak ada garansinya ya, tes pasang langsung bisa. Jadi kita pun kalau mau ganti kepada yang punya, kita jangan kasih garansi lah, karena di toko juga nggak kasih. Ini tahap pertama, buka keranjang ya abang-abangku, saudara-saudaraku, adik-adikku sekalian. Buka keranjang, buka kipas, lalu buka keranjang bagian belakang secara bertahap. Jadi yang kira-kira kipas angin di rumah yang mati total, ya mungkin matinya karena pemakaian kita yang tidak ada berhentinya ya di musim panas ini. Ya tinggal tergantung, katanya kipasnya mau ngusir panas, bisa, boleh juga, bisa juga mau ngusir nyamuk. Jadi katanya kalau siang kepanasan ngusir panas, kalau malam mau ngusir nyamuk. Jadi nggak mati-mati dia, siang ngusir panas, malam ngusir nyamuk. Jadi over pemakaian. Jadi ini tahap pembongkaran ya abang-abangku, ini tahap pembongkaran awal. Mungkin kalau membongkar semua sudah pada tahu ya prosesnya, dari keranjang depan mundur ke belakang hingga batok lepas. Jadi jangan lupa bagi pemula untuk mengetahui tahap-tahapnya sebelum dibongkar, diperhatikan dulu. Jangan bongkar-bongkar aja, bautnya juga diperhatikan panjang pendeknya. Terkadang ada kasus, pernah saya kan, dia mau coba ganti mesin, katanya ini tadi di toko dites hidup. Tibanya dia pasang, rupanya nggak hidup katanya. Terus dibawanya ke saya udah tahu. Biasanya orang kalau udah kayak gitu dari toko hidup dipasang nggak hidup, kalau nggak salah pemasangan ya sepulnya kecucuk sama baut yang terlalu panjang, jadi putus sepulnya. Kebanyakan seperti itu. Kadang takutnya derat biasa dipakai dengan baut cacing hingga jebol ke belakang, manjang masuk ke dalam. Jadi baut pun harus diperhatikan lubangnya, bautnya baut apa. Bukan berarti main cucuk-cucuk aja, main baut aja, itu enggak prosedur. Jadi harus kita perhatikan juga di mana bentuk baut, di mana posisi lubangnya. Jadi ini sebelum kita beli, maaf ya kawan-kawan, abang-abangku lagi batuk ini, batuk angin kayaknya. Kemarin ngamen hujanan pagi, beres-beres kehujanan baru terasa ini kena angin sedikit batuk. Jadi mohon maaf lah bila videonya ada dengaran suara-suara batuk, bukan tetangga yang batuk. Kalau di TV-TV itu kan katanya tetangga batuk. Kalau kita di video ini bukan tetangganya yang batuk, tapi kita yang benar-benar batuk ini. Mudah-mudahan batuk ini bisa sembuh lah setelah saya ikhtiar berusaha minum obat. Jadi ini juga karena kasusnya saklarnya rusak, jadi sekalianlah saya belikan, jadi biar supaya bisa speed ya, bisa dipilih kecepatannya 1, 2, 3. Kalau yang kemarin ini udah dipilih nomor kencang nih, setelan kencang, karena saklarnya rusak nggak berfungsi, jadi dilangsungkanlah colok langsung nomor 3 dia, kecepatan tinggi. Jadi kalau sekarang ini bakalan kita ganti speednya, pengatur speednya, agar kiranya bisa dipilih-pilih kecepatan yang diinginkan ya. Ini maaf ya kalau videonya lumayan panjang, jadi untuk
pemula yang kira-kira masih belum pernah atau belum tahu sama sekali, bisa diperhatikan lah tahap demi tahap. Nah ini speednya nih, mengatur speed. Ini nanti kipasnya, motornya kita bawa untuk contoh ya ke toko. Jadi kalau kira-kira mau beli barang harus dibawa contohnya, agar nanti si penjual juga tidak bingung mau diambil barang yang mana. Terkadang kita ngerti barang yang mau kita beli, tapi si toko yang nggak tahu ukurannya berapa. Tapi kalau kita udah bawa contoh, mungkin sebelum ngambil mereka udah perhatikan barang yang mana yang mau diambil. Jadi bagi kawan-kawan yang mau beli barang ke toko, diusahakan contohnya dibawa. Jangan kira-kira nanti sudah dibeli nggak cocok balik lagi. Syukur kalau orang toko mau membalikkan. Kalau orang toko nggak mau membalikkan kan kacau, beli tapi tidak bisa terpasang. Jadi itulah tipsnya yang pertama, kalau mau beli barang dibawa contoh aslinya agar kiranya bisa disamakan sama yang ada di toko. Ini biar nggak jelek kali, kita bersih-bersihin lah ya. Masa di toko bawa berabu, abunya tebel, nanti kita dimarah sama tokonya. Lama-lama nanti tokonya bisa tinggi tanah timbunnya gara-gara abu kita. Lama-lama kalau tiap hari orang setiap bawa barang abunya banyak kan, lama-lama tokonya bisa ketutup sama abu kita yang kita bawa. Ini mungkin video judulnya menggantikan motor kipas angin yang ada di pasaran, kita tidak menggulungnya. Jadi bila kita ganti motor kipas angin, kita juga jangan beri garansi ya, jangan kasih garansi, karena di toko pun nggak ngasih garansi. Tapi hal lain kalau kita menggulung kipas angin ya, kemudian kalau menggulung kipas angin kita bisa tanggung jawab, karena gulungan itu memang kita yang ngerjakan. Jadi diupayakan memang harus garansi itu kapan yang kita kasih, di saat kita mengerjakannya benar-benar seperti menggulung sepulnya. Tapi kalau ganti kipas atau ganti motor, karena pernah kejadian ya, kalau di kipas angin nggak terlalu gitu masalah lah. Di mesin cuci, saya agak curhat sedikit ini bagi kawan-kawan. Terkadang di mesin cuci, kalau beli hal ini sambil dilihat juga tahapan pemasangannya, pembersihannya. Jadi saya sedikit curhat, banyak kejadian tukang-tukang yang baru ya, maksudnya yang berani-berani lah, baru-baru menampil di lapangan, mereka tidak bisa menggulung motor, mesin cuci pengering atau pencucinya. Jadi mereka bisa pasang, nggak bisa menggulung. Mereka tidak memikirkan hal yang seperti itu tadi. Kalau kiranya kalau diganti mesin, diganti motor, tenaganya seperti apa, kekuatan putarannya seperti apa. Terkadang berbeda dia kekuatan motor yang dibeli di pasaran yang kawatnya aluminium sama yang udah gulungan. Jadi kadang bisa komplain yang punya rumah. Saya sering kejadian seperti itu. Kadang tukangnya sendiri atau kawan yang baru mulai curhat sama saya kan, iya orang udah ganti, nanti udah saya ganti nggak lama umurnya udah rusak lagi katanya, tenaganya nggak ada. Ya saya kasih terangkan lah sama kawan itu ya, sebenarnya kalau mau ganti-ganti gitu kita harus serah terima sama yang punya barang. Jangan main asal ganti sekian, harganya sekian, nggak ada cerita tentang tenaga, tentang garansi, tentang sesuatu hal bila terjadi di depan. Seharusnya itu kita bicarakan sama yang punya barang. Jangan main ganti harga sekian, main ganti hidup dah lepas tangan, ujung-ujungnya nanti kita dianggap jelek karena yang punya rumah taunya kan hidup.
cuman nggak tahu hidupnya seperti apa. Kalau saya memang sama customer paling rewel ya, paling cerewet, jadi saya kasih dua alternatif. Ini kalau saya ngerjain mesin cuci, saya kasih tahu ini mau digulung atau dibeli mesin. Kalau dibeli mesin saya nggak garansi dan tenaga berkurang, saya bilang. Jadi kalau ada apa-apa di depannya saya nggak bertanggung jawab. Tapi kalau saya gulung, saya bisa kasih garansi, saya bisa serah terima dengan baik. Jadi mereka yang punya barang tinggal milih mau pakai yang mana, cara yang nomor satu apa cara yang nomor dua. Jadi gak ada kiranya kalau ada permasalahan di depan kita tidak ditarik-tarik, kita tidak dipertanyakan, karena sebelumnya kita sudah memberi paham ya. Itu ya, begitu juga sama abang-abangku, bila mana nanti ganti mesin cuci ya, yang seringnya kalau kipas angin nggak terlalu karena kan angin cuman beban. Paling kalau lama nggak bisa lama-lama ya, namanya kawat aluminium ya. Kalau bisa perawatannya yang baik lah, sama-sama saling menjaga ya. Yang punya barang menjaga, kita juga yang perbaikinya menjaga juga kualitas. Dan yang punya barang juga harus tahu mutu produk barang yang dia punya. Jadi seperti itulah. Beli pasaran untuk di mesin cuci kita sering terkena tenaga berkurang. Dan kadang umur nggak panjang, apalagi di pengering. Itu hal sesuatu yang sudah sering terjadi di pengering itu, karena mesin cuci itu rata-rata pengeringnya yang nomor satu rusak. Kalau pencucinya itu agak lama ya, jadi proses cepat rusaknya di mesin pengeringnya. Jadi kita kembali lagi, ini tahap kita udah beli nih motor kipasnya. Kita beli ini kapasitor yang 2 mikro ya, kalau yang aslinya kan 1,5. Jadi kita pakai ini kapasitor yang 2 mikro. Mudah-mudahan anginnya lebih kencang. Ini baut tahapan pertamanya ya, kita cari baut ikat pelatnya dulu 4 biji yang ukuran agak pendek ya. Ini ukurannya agak pendek, jadi dia bersupaya untuk ngikat pelat aja. Ada kadang kiranya orang salah masuk, dimasukkannya lah baut cacing yang agak panjang, entah dapat baut dari mana, entah bautnya hilang atau kayak mana, dicucukkanlah ke baut itu, ke pelat itu yang panjang. Dia nggak menyadari kalau di belakangnya itu ada kawat sepul. Jadi sering terjadi seperti itu, kawat sepul bisa putus kecucuk gara-gara baut yang terlalu panjang, apalagi bautnya baut cacing ya yang agak panjang. Jadi perlu diperhatikan lagi kawan-kawan, untuk memasangnya harus benar-benar diperhatikan ya, panjang baut pendek dan berat yang dipakai ya. Ini maaf ya kalau ada suara jenggreng-jengrengan, ini kayaknya mau main ini tahu setannya ini. Udah motornya udah dipanasi, kayaknya udah bisa main orang ini nih. Mudah-mudahan suara kita tidak terganggu ya. Jadi setelah baut 4 masuk tuh, baru terikat 4 baut yang untuk ngikat pelat. Nah itu kapasitor yang saya maksud itu 2 mikro yang saya beli. Kalau aslinya 1,5. Nah itu aslinya 1,5 dan yang barunya 2 mikro. Ini lumayan bagus, lumayan apa, jadi bisa layak lah dipakai dan untuk menggantikan ini. Setelah pelat kita pasang, lalu tahap selanjutnya kita masukkanlah batok tempurung bagian belakang nanti ya, sama lehernya itu ya. Ini lehernya jangan lupa itu ringnya dipasang, ring ganjalnya sama ring ujung dan capnya. Itu ada capnya itu, yang belakang, bagian belakang cap. Ini tinggal jepit aja capnya biar nggak lepas. Pakai tang, nanti disorong pakai tang biasa. Video ini untuk pemula ya abang-abangku. Biasalah kita buat video untuk para pemula yang masih berkecimpung, yang baru-baru mulai untuk memperbaiki produk-produk rumah tangga sendiri ya. Tapi nanti kalau kira-kira sudah lumayan mahir, lumayan bisa, mungkin bisalah punya tetangga-tetangga, coba-coba kita bongkar, kita perbaiki ya.
Ya pertama kali untuk jadi tukang pasang aja udah bisa lah. Jadi tukang pasang, artinya kalau rusak motornya kita beli, kita pasang yang baru. Tapi jangan mengecewakan, jangan kita beli nanti kita udah rugi karena nggak tahu cara pasang, terakhir motornya nggak bisa terpakai, jadi tidak ada untung malah rugi aja. Jadi harus diperhatikan cara pasangnya. Ini udah masuk batok ya. Batok tuh ada buat 2, ada yang buatnya 3, bawah 2 atas 1. Kalau ini buatnya 2, ini yang atas model cantolan aja dia, jadi dia cukup 2 aja nih. Nah, jadi sekali lagi videonya agak panjang ya, lumayan panjang, sekitar 20 menitan, karena ini video untuk yang baru-baru mulai. Sambil main video sekali, sambil main film disertai batu. Saya minta maaf kepada para penonton, para penikmat film. Memang saya kondisinya sedang tidak baik-baik saja, sedang dilanda batu disertai kalau malam berkeringat. Kalau udah batuk sampai berkeringat ya, memang saya rasa memang angin ya, masuk angin saya nih, anginnya di bahu belakang terasa agak pegal. Jadi udah setelah masuk batok, leher sudah terpasang, kita pasanglah keranjang ya, keranjang bagian belakang. Ini botnya agak panjang, drat biasa, drat halus tapi agak panjang. Dratnya lebih panjang daripada plat yang bot tadi, jadi ada 4 juga botnya kita pasang. Setelah ini kita masuk daun kipas. Setelah daun kipas masuk, jangan lupa itu di as itu kan ada paretan, jadi kalau bisa baut daun kipasnya harus ngikat, nancep di korean paretan as ya, kan as itu bulat, nanti kalau di bagian ujung itu ada belahan ya. Itulah letak baut untuk mengikat daun kipas. Ya perlu diperhatikan, jangan sampai terkena sama yang bulat, jadi kekuatannya nggak ada, cuma sedikit aja dia. Kalau bisa bautnya mengikat di bagian ujung as yang sudah dibelah, sudah diratakan. Perlu diperhatikan itu saya kasih tunjuk itu. Nah itu bagian situlah baut harus menempel kuat untuk mengikat daun kipas. Agar kiranya kipas terikat lumayan banyak dratnya ya. Kita jangan lupa sebelum dipasang dilap-lapi dulu kipasnya, jangan main asal masuk, karena kan sudah kita bukain, masa enggak kita bersihkan. Sekalian lah kita bersihkan untuk menjaga kebersihan agar tampilan bagus, tidak terlihat jorok di unit kipas angin. Karena kipas angin ini kan rentan sama abu, dia menghisap sama membuang dia, jadi bagian hisap belakang dan depan membuang, jadi memang abu lengket dan berkumpul di daun kipas atau di jaring kipas. Jadi sebaiknya kita bersihkan juga agar nanti kelihatan kinclong. Ini sudah bisa dibilang siap ya kawan-kawan, sudah kita tutup bagian keranjang depan. Nah itu ada cantelannya, tidak lupa dirapatkan untuk mengikat. Cantelan itulah yang mengikat keranjang bagian depan, ada beberapa cantelan itu harus diperhatikan juga. Sama tombol swing atas tuh dipasang untuk swingnya ya. Di dalam ada baut, jangan lupa baut biar tidak lepas. Kalau sudah ini kita tinggal ngetes, tinggal pengetesan cek sound lah, cek sound dalam arti kata untuk ngetes berfungsi dengan baik speed 1 2 3 nya.
ini bisa dikatakan siap. Nah, inilah pekerjaan yang kemarin datang secara bersamaan ya, blender sama kipas. Jadi blendernya dulu kita kerjakan, lalu kipasnya. Nah, ini bagian pengatur speed ya, kecepatan. Itu nomor 2 itu warna putih nomor 2, warna hitam itu AC langsung. Merah dan biru itu 1 dan 3. Nah, jadi boleh terserah kawan-kawan mau merahnya di posisi nomor 3 atau birunya di posisi nomor 1 atau kebalikannya. Yang penting warna putih di tengah. Itu menandakan nomor 2 dia yang putih. Nah, itu merah putih biru itu speed. Kalau yang hitam masih langsung, jadi AC satu lagi masuk ke saklar. Jadi untuk video cara menyambung nanti motor saya kasih tahu lah di video besok ya, untuk yang durasi yang enggak terlalu lama untuk pemasangan speed ya, cara menyambung kabel motor baru. Sama aja sih motor baru sama motor lama, yang penting kita tahu mana speednya mana AC langsungnya. Nah, biasanya ada diagram gambarnya, dan biasanya juga kita bisa melihat di diagram motor, biasanya ada tertulis. Ini saya tinggal nyodер speednya untuk kiranya bisa kita pilih kecepatan mana yang kita mau. Nah, ini setelah ini kita bisa langsung tutup bagian kecepatan, pengatur kecepatannya. Bautnya ada 4. Udah yang hitam langsung tuh udah langsung aja kita solder dan kita isolasi ya. Itu untuk jepit kabelnya, itu ada penjepit kabelnya untuk supaya penguat, jangan bisa ditarik-tarik lah, ada dia bautnya. Nah, ini unit depan sudah siap, tinggal unit belakang. Yang unit belakang inilah yang kita selesaikan pengkabelannya penyambungannya. Kalau bagian depan sudah tidak masalah. Ini kita bakalan cek sound ya, cek sound untuk speednya 1 2 3 nya gimana nanti bakalan terjadi prok jadi apa kata Pak Karno. Simsalabim. Mudah-mudahan alhamdulillah kipas angin sudah berjalan dengan lancar, sudah bisa mendinginkan suasana acara atau suasana ruangan, bisa juga mengusir nyamuk-nyamuk yang nakal. Jadi ini kita cek 1 2 3 nya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti sore bisa langsung cair. Nah, kemarin tuh dia udah nanya datang, cuman baru ini dia bawa, mungkin belum ada duitnya atau belum ada waktunya ya. Ini udah termasuk customer lama kita ya, sering bawa barang di sini sih, sering mempercayakan sama saya. Jadi itu dia 1 2 3 nya sudah saya pasang dengan baik juga. Mudah-mudahan video bagi pemula-pemula ini bermanfaat, bagi yang baru mulai, yang mau menggantikan motor kipas angin bisa melihat tutorial saya. Terima kasih telah melihat atau mampir ke video-video saya, dan terima kasih juga like, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan channel saya ini bisa membantu bagi para pemula. Assalamualaikum.